Selamat sore Jemaat Every Nation, kembali di acara mingguan kita Selah. Minggu ini kita kembali akan punya waktu untuk belajar bersama-sama, merenungkan kebenaran yang saya percaya kalau kita sungguh-sungguh tangkap akan mengubah kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu kami sore hari ini. Kami boleh datang kepada Engkau dan kami boleh menerima kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun pengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, karena Kau yang layak Tuhan. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu Tuhan, hidup kami bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Thank you Lord. Yes Lord. Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin berbicara tentang kebiasaan. Kebiasaan untuk menjadi saksi. Bapak Ibu, membangun kebiasaan bukan merupakan hal yang mudah. Hanya karena kita tahu sesuatu itu baik, bukan berarti step berikutnya kita akan lakukan. Begitu banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tahu baik, tetapi kita tidak lakukan. Makan sehat, saya percaya Bapak Ibu tanpa diberitahu, Bapak Ibu hari-hari ini sudah sering mendengar, mengetahui dan setuju bahwa gaya hidup sehat, makan sehat itu penting. Berolahraga itu penting, ya. Menghindari hal-hal tertentu yang bisa membahayakan kesehatan itu merupakan sesuatu yang kita tahu. Tetapi apa yang kita tahu belum tentu kembali menjadi bagian dari kehidupan kita untuk kita lakukan. Dan hal yang sama juga tentang kehidupan untuk menjadi saksi. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu satu perumpamaan, sesungguhnya bukan satu tapi 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan untuk meresponi satu perkara yang sangat penting. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 di ayat yang pertama dimulai dengan dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Biasanya. Artinya kehidupan Yesus dibiasakan untuk berinteraksi, membangun hubungan dengan orang berdosa. Dan sebagai seorang rabi, orang Yahudi pada waktu itu, maka kebiasaan ini dibangun bukan oleh ahli Taurat, bukan oleh pemungut cukai, tetapi oleh Yesus sendiri. Artinya Yesus yang memulai dengan membangun hubungan sehingga itu menjadi satu kebiasaan. Di sini dikatakan para pemungut cukai, orang yang biasanya oleh masyarakat pada waktu itu tidak dihiraukan atau lebih cocoknya dijauhi. Tetapi dikatakan mereka ini dan orang-orang berdosa, ya. Ini bukan bicara tentang orang yang melakukan kesalahan, orang yang pernah berdosa, setiap kita pernah berdosa. Tetapi konteks Lukas 15 berbicara tentang orang-orang yang sungguh-sungguh masyarakat mengatakan, orang ini bukan orang baik-baik. Jadi dengan kata lain dikatakan, para pemungut cukai yang tidak disukai oleh orang Yahudi pada waktu itu, dan orang-orang berdosa lainnya biasa datang kepada Yesus untuk mendengar Dia. Dengan kata lain, Yesus membuka dirinya, bahkan Yesus memulai untuk berinteraksi dengan mereka, sehingga mereka biasa untuk datang kepada Yesus. Dikatakan maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, hari ini gereja Tuhan, yang pertama kita perlu sadar bahwa membangun hubungan dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang belum kenal Tuhan, itu kebiasaan yang baik. Itu yang Tuhan Yesus lakukan semasa Dia berada di dunia ini. Sudah menjadi kebiasaannya untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang tidak seperti Dia. Kehidupannya sebagai rabi dengan kehidupan para ahli Taurat itu berbeda. Kehidupannya sebagai rabi dengan kehidupan orang berdosa juga berbeda. Tetapi Tuhan Yesus menjembatani apa yang tidak biasa menjadi sesuatu yang biasa.
pemungut cukai, orang berdosa, dan seorang tokoh agama bisa datang sama-sama, dan Tuhan Yesus tidak kompromi dengan standarnya, tetapi Tuhan Yesus menerima mereka sebagaimana mereka suka untuk diterima. Mari kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat yang bersungut-sungut, ya, yang tidak senang dengan apa yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan, dan hari ini kita akan melihat dari 2 perumpamaan yang pertama. Tuhan Yesus katakan, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seorang di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, pada waktu dia mulai berbicara tentang perumpamaan yang kedua, dikatakan, atau perempuan manakah yang punya 10 dirham dan jika ia kehilangan salah satunya, ia tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cepat sampai ia menemukannya. Ada 2 kali Tuhan Yesus mengatakan sampai ia menemukannya. Ya, ada 2 perumpamaan. Yang pertama, seorang gembala dengan dombanya, dan yang kedua seorang perempuan dengan 10 dirhamnya. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengungkapkan, Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada pendengarnya, ya, terutama kepada ahli-ahli Taurat yang mempertanyakan apa yang dia lakukan, bahwa buat gembala mencari satu yang hilang itu sesuatu yang biasa. Itu sebabnya dikatakan, gembala yang mana di antara yang kamu yang tidak akan lakukan ini? Sepertinya Tuhan Yesus mengatakan, ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh seorang gembala domba. Kalau satu dombanya hilang, dia pasti cari. Dan yang kedua dikatakan, kalau seorang perempuan punya 10 mina, terus kemudian 1 hilang, 10 dirham, dan kemudian 1 hilang, dia pasti cari. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh gembala, dilakukan oleh perempuan ini. Bagaimana dengan kamu dengan konteks orang yang terhilang? Apakah engkau biasa? Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus mau katakan, apakah sesungguhnya engkau perlu dibiasakan? Sesungguhnya engkau perlu membangun kebiasaan yang baru, yaitu untuk menerima orang berdosa, untuk duduk dan makan bersama dengan mereka, dan untuk membangun hubungan sehingga kita boleh dipercaya oleh mereka. Dan kemudian ada hal yang sama dari 2 perumpamaan ini adalah pada waktu yang terhilang ditemukan. Di Lukas 15 ayat yang ke-7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Domba yang ditemukan dianalogikan dengan ada 99 orang benar dan ada 1 orang berdosa. Dengan kata lain, domba yang terhilang adalah domba yang ditemukan oleh gembala yang mencari dombanya. Buat gembala itu adalah hal yang normal mencari satu yang hilang. Apakah buat kita merupakan satu hal yang normal, yang biasa kalau kita juga mencari satu yang hilang? Ya, dan pada waktu itu ditemukan, Tuhan Yesus katakan, bersukacitalah gembala ini. Dan hal yang sama yang terjadi pada perempuan itu pada waktu dia menemukan dirhamnya yang hilang. Dia bersukacita dan dia memanggil teman-temannya untuk berpesta. Di ayat yang ke-10 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Dari 2 perumpamaan ini ada satu kesimpulan yang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada pendengarnya, terutama orang yang bersungut-sungut. Mereka perlu mengubah kebiasaan mereka. Mereka perlu mengubah perspektif mereka. Kita, gereja Tuhan, perlu mengubah
kebiasaan kita dan perspektif kita terhadap orang berdosa. Kita mencari sampai menemukan, itu yang pertama. Dan pada waktu kita menemukan, pasti akan ada sukacita. Pasti akan ada kegembiraan yang luar biasa. Sama seperti kegembiraan yang terjadi di sorga. Bapak Ibu, kebiasaan yang baik perlu dibangun dengan cara-cara yang sederhana. Saya mendorong kepada setiap kita yang mendengar podcast ini, acara ini, untuk mulai dengan satu pemikiran. Siapa teman-teman saya di mana saya perlu membiasakan diri untuk mulai membangun hubungan? Siapa di antara mereka yang saya tahu saat ini menjauh dari Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan, saya percaya, punya hati untuk mereka. Apakah saya mau untuk menjadi jembatan antara apa yang Tuhan rindukan dengan orang-orang yang saya kenal? Dan pada waktu kita berdoa nanti, saya berharap Roh Kudus mulai berbicara kepada setiap kita. Roh Kudus taruh nama-nama tertentu di dalam kehidupan kita, di mana kita mulai berdoa dan berdoa untuk kesempatan, dan mulai membangun lewat kesempatan yang Tuhan berikan satu kebiasaan yang baru, sehingga akhirnya saudara dikenal sebagai orang yang biasanya didatangi oleh orang-orang yang berdosa karena mereka mendengarkan nasihat saudara. Mereka mendengarkan apa yang menjadi kekuatan yang saudara terima dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur biar pada sore hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau membangun hubungan persahabatan dengan orang-orang di mana banyak orang yang beragama, banyak orang yang sepertinya dekat dengan Tuhan tidak mau lakukan. Tetapi sesungguhnya justru kedekatan dengan Engkau membawa kasih kepada orang-orang yang terhilang. Biar kasih itu ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat ini juga Engkau mulai bicara nama ataupun nama-nama yang boleh kami hubungi, kami bangun hubungan, dan kami mau mempercayai bahwa Engkau sanggup untuk membawa mereka untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.